Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada Tuhan kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Datang kerindu di dalam hidup ini, tak Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkau
Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Semua lidah mengaku Tuhan. Semua mulut akan berteluh. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kusembah Engkau Tuhan. Kusembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Maka ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam yang indah ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan juga untuk mendengar semua firman-Mu yang mau ditaburkan Tuhan Yesus. Bapa, begitu juga Tuhan rekan-rekan kami yang belum tiba ke tempat ini. Kiranya Kau sertai mereka biar datang ke tempat ini Tuhan. Dan begitu juga yang di rumah untuk mendengarkan ibadah ini. Berkati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, akan kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan kita angkat sebuah pujian, Allah sumber kuatku. Yang milikku di surga, ada yang mengingini hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bersamanya selamanya. Hanya Kau yang ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
Kau tetap selamanya sumber kuatku, lah sumber kuatku, lah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku tenang. Haleluya, puji Tuhan, karena Allah sumber kuat kita. Satu minggu kita sudah ditemani, diberkati, diberikan kekuatan untuk melakukan aktivitas kita. Sekarang mari kita angkat pujian ini, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan rahasianya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat garantikan rasanya tanpa dada yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata. Haleluya. Siapa yang mau bersaksi nanti bisa maju ke depan setelah pujian ini. Bersama Yesus, mari kita angkat pujian ini bersama Yesus. Semua perkara bisa Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tiada ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, Tuhan saja, Dia menyembuhkan, Dia menyerahkan, Dia mengutuskan, Dia Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Yang mau bersaksi kira-kira
Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi suatu kesaksian buat kita, dan saya akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman, dan jemaat saya persilakan untuk duduk. Mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Layak segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat dana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Lah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Layak kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Segalanya dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di malam yang indah ini Tuhan. Masih Kau berikan kami kesempatan untuk memuji-Mu Tuhan. Karena itulah yang kami berikan kepadamu. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang ada pada kami itu adalah dari-Mu. Tuhan Yesus, di malam hari ini tiba kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa kami lakukan dan menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Bapa, ajar-ajari kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, gembala-Mu yang mau menaburkan firman, berikan hati bijaksana yang daripada-Mu, sehingga firman itu bertumbuh di dalam kami yang ada di tempat ini dan juga yang mendengarkan di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, saya mau umumkan bulan depan kita ada memperingati hari kematian ya, Jumat Agung. Nah, sebelum hari Jumat Agung itu atau di hari Jumat Agungnya masih belum fix ya, belum tetap. Kita akan adakan baptisan air. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari ya bisa mengabarkannya kepada anak-anak kita atau kepada saudara-saudari kita siapa saja yang belum berjamuan baptisan untuk ikut dalam baptisan yang akan kita adakan. Tahun lalu memang kita sudah jadwalkan tapi langsung kena pandemi ini ya. Jadi tahun ini kita akan adakan, rencananya kita buat di Ancol ya, untuk supaya lebih baiknya ya, ruang terbuka seperti itu ya kita usahain. Walaupun agak jauh dari gereja kita ini, tapi mungkin hari Kamisnya ya kita ambil waktu sebelum Jumat Agung, jadi gampang diingatnya. Baptisan itu kita kita tetapkan aja ya, setahun sekali pada waktu hari kematian ya, memperingati hari kematian Tuhan Yesus.
Oke, itu pengumuman, dan sekarang mari kita lihat Alkitab kita. Kita kembali ke pelajaran kita di Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Mari kita baca dulu bersama-sama Galatia 5 ayat 22. Kita sampai kepada kebaikan ya. Kemarin kemurahan, sekarang kebaikan. Galatia 5 ayat 22. Kita baca pada hitungan yang ketiga, Galatia pasal 5 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kita masuk dalam kebaikan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kalau kita lihat ya, tadi kita kan tema besarnya kan ini yang harus kita ingat, bahwa buah roh itu adalah sesuatu sifat ya, atau sesuatu yang dihasilkan dari Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang kita ikuti ya. Jadi kita kan diberikan kebebasan begitu. Jadi sekalipun Roh Kudus ada di dalam kita, tapi bisa juga kita melawan Roh Kudus itu. Tapi kalau kita ikuti, kita turuti ya, maka dia akan menghasilkan buah. Dan salah satunya adalah kebaikan. Jadi kebaikan adalah produk dari Roh Kudus yang memenuhi kita. Dan bagian kita adalah mengikuti begitu ya. Jadi kalau kita ikuti, kita turuti, kita memberi diri kita dipimpin, diproses ya oleh Roh Kudus itu, maka ada buah yang akan dihasilkan, yang keluar dari kita. Dan salah satunya adalah produk atau hasil daripada Roh Kudus yang kemudian kita juga ikuti. Jadi Roh Kudus memimpin dan kita mengikuti pimpinan Roh Kudus itu. Jadi tetap harus ada dua hal ini yang bekerja sama. Jadi kita tidak bisa menghasilkan produk ini sendiri ya, buah roh ini sendiri, dan Tuhan pun juga tidak bisa ya menanamkan di hati kita kalau kita tidak mengikutinya ya. Jadi kalau Tuhan pun membisikkan, mengajarkan, menaruh dalam hati kita ya buah ini, tetapi kalau kita tidak mengikuti ya, tidak menurutinya, toh buah itu juga tidak akan tumbuh kan. Tidak akan berkembang begitu dan menjadi karakter kita. Jadi kembali lagi, ini kan tema besarnya yang harus kita 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 pegang ya, bahwa buah itu kan sesuatu yang memang dihasilkan Roh Kudus, lalu juga dihasilkan oleh ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus itu. Kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal 5, coba kita lihat Efesus pasal 5, khususnya tentang kebaikan ini ada ayat-ayat yang menyatakan hal itu lagi ya, dan perlu diingatkan kepada kita. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau di bahasa Inggris katanya sometimes ya. Jadi waktu dulu ya, ada waktu tertentu ya, hidup kita itu gelap ya, ada dalam kegelapan. Bahasa Indonesia kita bilang dahulu. Bahasa Inggris bilang ada satu waktu ya, waktu yang dahulu ya. Ada satu waktu hidupmu itu dalam kegelapan. Tapi sekarang ya, hidup kita itu sudah di dalam terang ya. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi ada orang yang sudah di dalam Tuhan tetapi tidak hidup di dalam terang. Tetapi seharusnya ya, kenapa dia tidak hidup sebagai anak-anak terang? Ya karena dia tidak mengikuti terang itu. Ya. Dia masih lebih mengikuti keinginan dirinya. Jadi memang agak-agak sesuatu yang ya aneh gitu ya. Harusnya kan gini, Bapak Ibu sekalian, teorinya kan begini. Kalau kita mengikuti kehendak diri kita sendiri kan kita binasa. Lalu kemudian kan Tuhan menarik kita dari kebinasaan itu, ya, mengeluarkan kita, ya, lalu kemudian setelah kita dikeluarkan dari kebinasaan itu,
Maka Tuhan ngomong ya, gampangnya gitu kan, ikutlah aku. Tapi ada orang yang tetap tidak mau mengikuti jalan Tuhan itu. Sehingga ya pada akhirnya dia akan binasa lagi. Jadi ini yang kita mesti pikirkan. Tuhan kan menyelamatkan kita nih kan, ya. Kita diselamatkan. Kenapa? Dulu kita hidup menurut kehendak kita sendiri dan itu menghasilkan kebinasaan, hukuman kan. Lalu Tuhan kan menyelamatkan kita. Dan setelah dia menyelamatkan kita, kan seharusnya kan jangan hidup model kita dulu lagi. Karena hidup dengan model kita dulu itu kan akan menghancurkan kita, membinasakan kita. Jadi Tuhan bilang ikut aku sekarang. Ya, kita jadi anak buah, Tuhan pimpinan ya. Tuhan yang kita ikuti. Tapi ada juga orang walaupun dia sudah diselamatkan, dia tetap lebih mengikuti pikirannya, kehendaknya, kemauannya daripada mengikuti menuruti pimpinan Tuhan. Makanya dikatakan kalau memang kita sudah di dalam terang ya, di dalam terang Tuhan itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan hidup lagi ya sebagai anak gelap. Jangan hidup lagi menurut kehendak pikiran kita sendiri. Tapi hiduplah menurut tuntunan firman, tuntunan Roh Tuhan. Hiduplah untuk di jalan kebenaran itu. Kan harusnya seperti itu. Tapi ya memang ya kenyataannya ada orang-orang walaupun sudah diselamatkan tetap saja hidup menuruti keinginannya, memuaskan hawa nafsunya. Ayat yang ke-9 ya dikatakan begini, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bahasa Inggris katakan ya spirit ya. Jadi Allah Roh Kudus ya. Jadi ini ayat 9 ini tiba-tiba dia katakan karena terang hanya berbuahkan ya, tapi di bahasa Inggris katakan karena Roh Tuhan hanya ya menghasilkan membuahkan di dalam diri kita ya. Jadi gini, anak terang itu deskripsinya cirinya ya, ciri khas anak terang itu kalau kita memang ya dipimpin oleh Roh Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Ya jadi banyak sinonim-sinonimnya begitu ya. Jadi dia bilang gini, anak terang. Arti sinonim yang lain berarti hidup di dalam terang itu kan yaitu dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi kalau kita memang anak-anak terang ya, dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita akan hidup ya menghasilkan dikatakan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau anak-anak terang tidak menghasilkan kebaikan, kebenaran, ya, keadilan dan kebenaran, artinya dia tidak hidup sebagai anak-anak terang. Memang statusnya anak terang, tetapi faktanya ya yang dia hidupi bukan hidup anak terang, bukan dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga ya satu saat kan status ini Bapak Ibu sekalian ya, bisa jadi kan ada status palsu. Ya, seolah-olah masih anak terang, tapi karena kenyataannya dia tidak anak terang, ya nanti status ini kan akan disingkapkan. Mana anak terang, mana anak kegelapan. Ya, jadi memang status ya kadang-kadang kan begitu. Statusnya ya status itu kadang-kadang kan membohongi kenyataan. Ya kan? Status masih ini padahal sudah tidak ini. Ya kan? Status kadang-kadang kan membohongi kenyataan. Jadi status sepertinya masih anak terang, tapi kenyataannya ya sebenarnya bukan anak terang. Status sepertinya pelayan Tuhan, ya, hamba Tuhan, tapi sebenarnya bukan pelayan Tuhan, bukan hamba Tuhan, ya, tapi karena dia memungkiri. Jadi kan Alkitab bilang jangan pungkiri bahwa kita ini anak-anak terang. Jadi hiduplah sebagai anak terang. Jadi hidup anak terang itu ya, hidup di dalam Tuhan itu kan Roh Tuhan itu menghasilkan. Jadi kalau kita dipimpin Roh Tuhan, kalau kita memang hidup sebagai anak-anak terang, maka tidak mungkin tidak ayat 9 ini adalah bagian kita ya, ada kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya, jadi kita itu punya kebaikan, keadilan dan kebenaran.
Ya, itu dihasilkan oleh Roh Tuhan tadi kan. Jadi kembali lagi kita ya, bukan bukan dari diri kita gitu. Tuhan yang menaruhkan dan kita apa ya? Mengikuti begitu. Kita mau dipimpin Roh Tuhan itu. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat ya. Jadi perubahan itulah yang membuat, jadi Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, perubahan hidup kita itulah yang membuat buah roh ini dihasilkan di dalam kita. Roma pasalnya yang ke-12, ayat ini kan ayat yang sering kita ini ya, kita renungkan. 12 ayat yang pertama, coba lihat dan 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kebaikan itu tidak dihasilkan kalau kita masih serupa dengan dunia. Itu. Jadi kalau kita masih hidup menurut kehendak kita, mematuhi hawa nafsu kita, maka tidak ada kebaikan di situ. Tapi kalau kita, ayat 12 ini dikatakannya berubah oleh pembaruan budimu. Jadi kalau kita masih seperti bentuk dunia ini ya, di bahasa Inggris katakan and be not convert to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good. Ya, jadi kamu bisa membuktikan, proof ya kan. Kamu bisa apa ya? Mengenal begitu. Mana yang good itu kan? Apa yang baik. Tapi kalau kita tidak berubah, kita nggak tahu. Makanya orang ya kan bisa binasa. Dia nggak tahu jalan yang baik. Bahkan anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak berubah rekan-rekan ya, kita nggak tahu mana yang baik. Sehingga kita pikir baik padahal tidak baik. Kita buat, kita pikir itu baik, padahal itu nggak baik. Kenapa? Nggak ada perubahan. Masih seperti dunia. Jadi makanya Alkitab bilang jangan serupa dengan dunia, tapi harus transform ya. Harus ada perubahan. Formnya itu apa? Bentuk kita itu trans apa? Berubah, kan trans itu kan perpindahan, berpindah. Ya, format kita itu ya, form kita itu, bentuk kita itu harus berubah. Kalau kita nggak berubah, nggak ada kebaikan. Kita nggak tahu kebaikan. Kita pikir baik, padahal jahat. Kita pikir jahat, padahal baik. Jadi dari mana kita tahu apa yang baik? Kalau kita berubah. Oleh pembaruan nih, pikiran kita. Akal budi kita, bahasa Indonesia bilang, main, bahasa Inggris bilang. Kita berubah. Jadi bukan lagi gini rekan-rekan. Jadi bukan lagi menuruti diri kita. Jadi main kita ini harus ya apa ya, kayak di riset begitu ya. Jadi dia harus mengikuti Tuhan, menaati firman. Nah, itu baru kita tahu. Proof itu tadi apa? Kita bisa mengenal, membuktikan mana yang baik. Kan orang dikatakan gini, kalau seorang dewasa, ukuran Alkitab kan dia tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi dewasa bukan hanya ukuran umur. Ada orang umurnya ya menurut ukuran standar belum dewasa, tapi dia bisa tahu. Ada orang menurut ukuran kita umum ya sudah dewasa, tapi nggak ngerti-ngerti mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus dipilihnya. Makanya nggak gampang hidup itu, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu mana kehendak Tuhan. Kadang-kadang kan gini kan, kenapa kita nggak ngerti kehendak Tuhan? Ya karena kita belum berubah gitu. Maksudnya main kita, pikiran kita masih memuaskan diri kita. Sehingga apa? Kita nggak bisa tahu. Makanya kan istilahnya, sedangkan dengan orang yang pintar sekali kadang susah ngerti kan. Apalagi dengan Tuhan. Tapi kan kalau kita berubah, ya ada pembaruan budi kita ya, ada perubahan di pikiran kita ini ya, untuk apa? Menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Di situ kita bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ya, mana kehendak Tuhan, dikatakan gini ya. Mana kehendak Tuhan, hal yang diterima oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, dan mana yang sempurna.
Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang sempurna. Karena apa? Adanya perubahan itu. Jadi kembali lagi kita ya, yang utama adalah kalau Roh Kudus itu ya kita ikuti, kita turuti, maka disitulah dihasilkan buah Roh itu. Ada kebaikan yang ya keluar dari diri kita. Lalu kemudian kita lihat contoh Kisah Rasul pasalnya yang ke-11. Kisah pasal 11 ayat yang ke-24. Kisah 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepadanya. Jadi dibawa kepada Tuhan ya. Jadi karena Barnabas adalah orang yang baik. Baru keterangannya apa lagi? Penuh dengan Roh Kudus. Jadi beda loh baiknya orang memang ya baik tanpa Roh Kudus ya dan baik dengan Roh Kudus yang dihasilkan Roh beda. Beda secara apa? Kuantitas dan kualitas. Beda Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi yang kita cari adalah kebaikan yang apa ya dihasilkan Roh Kudus. Jadi saya mau katakan gini ya kan, buah roh ini ya, ini otomatis akan kita punyai kalau Roh Kudus ya memenuhi kita ya, Roh Kudus ada di dalam kita dan Roh Kudus itu kita ikuti. Itu pasti otomatis. Tapi kalau dia tidak ada, buah roh itu tidak ada, kan pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus ada dalam kita? Yang kedua, apakah Roh Kudus itu kita ikuti atau kita ikuti diri kita? Balik lagi tadi Roma 12. Kan tadi di awal saya katakan belum tentu loh status kita memang anak-anak terang, tapi belum tentu kita ikutin terang. Status kita anak-anak Tuhan, tapi belum tentu kita menuruti Tuhan. Kan status. Ya, ada lagu bilang status palsu. Status bisa palsu ya, I am happy katanya, padahal bebannya berat banget. Tapi di statusnya I am happy. Di statusnya ya apa in relation, padahal jomblo ya. Tapi di status, ada lagi status sudah tunangan kata. Entah siapapun tunangannya nggak tahu. Status kan bisa palsu. Tapi yang nggak bisa palsu itu kan kalau kita mengikuti roh Tuhan, ya kita menuruti ya, nggak usah di awan-awan kita ngomong, ya ikutin aja firman. Mana yang benar? Ya benar kita di ibadah, ya benar dalam bersikap. Kita ikutin aja kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, bukan kemauan diri kita sendiri. Maka di situ baru kita tahu mana yang baik. Disitulah dihasilkan buah roh itu. Jadi balik lagi, ini kan menegaskan lagi Barnabas ini baik, ya. Tapi baik bukan hanya sekedar baik sebagai manusia ya, tapi maksud saya ya adanya orang memang harus kita akui memang apa ya, dia sudah DNA-nya baik memang. Ya, ada orang begitu. Ada orang DNA-nya jahat memang. Ya, otaknya senang kalau nyakiti. Ada orang nggak mau nyakiti. Ya. Ada orang jaga omongannya, jangan orang sakit. Ada orang yang memang apa ya, bibirnya itu tajam begitu ya. Kalau ngomong ya sakit. Nggak pusing dia sama orang ya. Ada orang gitu, tapi kalau kita udah di dalam Tuhan, Tuhan akan pimpin kita ya untuk menghasilkan perbuatan baik. Lalu kalau kita lihat kebaikan ya, kita bicara sekarang teknisnya. Kebaikan Barnabas itu apa sih? Ya, di situ dikatakan begini. Ayatnya yang masih di Kisah Rasul tadi ya, 11 ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus ya. Nanti kan Saulus namanya diganti jadi Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Bapak Ibu tahu keadaan waktu itu, Paulus belum setenar sekarang. Paulus itu banyak apa ya, kayak ditutup jalannya begitu. Tidak dilibatkan. Kenapa? Satu kan dia baru.
Kan waktu itu Saulus itu baru bertobat. 2, kan mereka masih tanda tanya, ini benar nggak bertobat atau pura-pura bertobat? Kenapa? Ya kan heran, bagaimana seorang yang mau membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus, sekarang mengaku bahwa dia melihat Yesus, kan bertemu dengan Yesus, dan sekarang dia menjadi pengikut Yesus, bahkan menjadi pelayan Yesus. Dia bilang, aku tinggalkan semuanya, aku sekarang melayani Tuhan. Kan mengherankan. Sehingga ya keadaan waktu itu Saulus ini kayak apa ya, kayak kita mau gimana ya, mau merintis begitu ya usaha, dan kita nggak didukung seperti gitu. Sehingga Saulus ini kan melayani sendiri, dia pergi ke di sini dikatakan dia dijemput dari Tarsus ya. Jadi dia disitulah dia melayani sendiri. Apakah dia nggak mau bersama-sama? Mau, tapi yang bersama-sama ini masih nggak percaya sama dia. Muncullah Barnabas ini, kan hebat kan ini orang. Orang nggak percaya, dia percaya. Dia orbitkan begitulah, dia munculkan, nih loh, Saulus itu nggak separah yang kalian kira. Dia orang baik. Dia betul-betul udah bertobat. Orang nggak kasih dia pelayanan, Barnabas, yuk yuk kita mulai. Karena kan waktu itu kan Barnabas diutus ke Antioquia. Jadi istilahnya begini kan, apakah ada pilihan yang lebih 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 apa, lebih aman? Ya ada dong. Banyak kok waktu itu pelayan-pelayan sudah. Maksud saya gini, lebih aman dalam arti nggak jadi bahan gonjang-ganjing gitu ya kan. Kan kadang-kadang kan kalau orang yang nggak berani ambil risiko kan dia main aman aja. Udahlah nggak usah pilih itu. Ntar diomongin. Tapi bagi orang yang yang berani begitu ya, dia percaya dirinya, dia berani ambil risiko ya, dia nggak akan peduli omongan orang. Kalau dia yakin ya, walaupun omongan orang gini 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 gini, orang mempertanyakan, ini gimana ini kapasitas ya panggilan dari Saulus ini, betul nggak Tuhan panggil? Karena kadang-kadang kan Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang merasa dipanggil Tuhan, padahal Tuhan tidak panggil. Enaknya kayak si Samuel kan, dipanggil Tuhan dia pikir bukan Tuhan yang panggil dia. Kan? Ada orang dipanggil manusia, tapi dia pikir dia dipanggil Tuhan. Jadi kadang kebalik-kebalik, ya. Jadi makanya panggilan itu, ya kan, Bapak Ibu Saudara-saudari, akan terbukti dengan berjalannya waktu. Itu aja. Kan? Panggilan itu akan terbukti dengan berjalannya waktu. Panggilan itu akan terbukti dengan ya terjadinya satu masalah, tantangan, di situ panggilan. Ya, karena apa? Kadang statement-statement ya dari seseorang kan, aku dipanggil Tuhan. Nah, kadang orang yang dipanggil Tuhan seperti Saulus nggak dipercayai. Aduh, gimana Tuhan panggil orang gini jahat? Dalam pemikiran kita kan kalau Tuhan panggil ya dari kecilnya udah hidup suci, ya kan? Tapi penjahat ya yang terkenal pembunuh, kok dipanggil Tuhan? Kayak nggak punya orang lain Tuhan. Sehingga orang kan, jangan. Misalnya ini jadwal ya Saulus. Aduh, lu kayak nggak ada pendeta lain. Ganti. Tapi Barnabas berani. Ayo Saulus, aku percaya, aku orbitkan ya, aku ajak kamu, ayo kita melayani di Antioquia. Kan dari Antioquia itulah Bapak Ibu sekalian, kan kalau kita belajar ya, disitulah cikal bakal, kan disitulah orang lihat, bener loh Paulus ini dipanggil Tuhan. Ya. Dengan apa? Kuasa, kan disertai Tuhan, sukses dia. Ya, ada kuasa, ya, ada pengetahuan yang dia punya, yang istilahnya kan bukan dia dapat hanya dengan belajar saja. Kan orang baru di situ kan, ya kadang-kadang kan rekan-rekan misalnya begini ya, saya kalau dari sini kita panjangkan, ya kalau orang misalnya sanksi kepada kita, ya nggak usah sakit hati, buktikan saja dengan berjalannya waktu. Nggak usah kau ingat-ingat dulu saya ya diremehkan sama, nggak usah. Ya kadang-kadang kan ya namanya kita mau memulai, menunjukkan ya bahwa kita dipanggil Tuhan, ya bahwa kita diurapi Tuhan, bahwa kita mau dipromosikan Tuhan. Memang banyak orang yang sanksi, ragu. Ya itu manusiawi. Dia masih manusia, dia belum Tuhan. Kan kalau dia Tuhan, dia tahu kita dipanggil Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan. Tapi karena namanya manusia, kan cenderung tidak tahu, kan makanya tadi kalau kita tidak berubah, kita pun tidak tahu apa sih yang baik itu. Apa sih kehendak Tuhan? Hal yang disenangi Tuhan itu apa?
Ya kan Bapak Ibu sekalian. Saya ya kadang-kadang ya saya masih appreciate ya orang apa ya. Misalnya nih saya pelayanan dikasih apa? Nasi Padang. Setiap saya pelayanan dikasih nasi Padang. Ini saya tanya, "Nggak bisa yang lain ya tante?" Saya bilang. "Bukannya kamu suka nasi Padang?" Lalu istri saya jawab, "Ah, dia mah suka apa aja." Ya. Jadi ditanya, "Enak, enak." Ya kan? Ya, dikasih nasi apa aja enak. Tapi akhirnya asal ke situ itu terus, itu terus. Ini saya bilang, "Nggak bisa yang lain tante, ini terus." Ya. Bukannya kamu kan istilah dia nggak ngerti kan senangnya saya itu apa. Karena dia melihat satu waktu dia kasih nasi Padang, saya makan lahap, ya kan. Padahal nasi apa aja saya makan lahap, kan begitu. Tapi dia kan nggak tahu. Jadi itu balik kita kadang-kadang kan merasa Tuhan itu udah cocok ya kita ini udah menyenangkan Tuhan. Tunggu dulu. Ya, kita sudah melayani Tuhan itu kan definisi kita. Kalau ternyata Tuhan bilang, "Aduh, aku kalau lihat dia melayani ya hatiku ini pilu," katanya. Karena nggak cocok dia itu melayani. Kan kita nggak tahu. Bagaimana kita tahu? Itu roh Tuhan itu. Kalau kita berubah pemikiran kita, baru kita bisa tahu, oh iya ya, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu ya, apa yang dikerjakan oleh Barnabas itu. Lalu hasil kebaikan, coba kita lihat hasil kebaikan. Kisah 11 ayat 24 dikatakan begini ya. Tadi kita balik lagi. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, sejumlah orang. Ya, kalau ada kebaikan yang kita kerjakan, percayalah ya, akan makin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Gereja kita itu harus baik. Harus ada kebaikan yang kita kerjakan. Harus ada apa kegunaan yang kita berikan kepada orang lain. Ya, kita nggak boleh cuek bebek. Kita nggak boleh malah ngarapin orang buat kebaikan bagi kita. Jadi kebaikan itu sesuatu yang Tuhan taruh, ya, Tuhan gerakkan kita. Hanya kalau apa ya, kalau orang Pantekosta lama itu kan ya saya suka kan membalikkan hal-hal yang lama. Dia bilang hatiku tergerak, hatiku tergerak. Jadi hal-hal seperti itu mari kita kembalikan sebagai habits kita ya, sebagai kultur. Itu kebiasaan yang baik. Tuhan menggerakkan hati kita. Nggak diomongin tapi digerakkan menolong. Melihat seseorang kah ya, melihat hamba Tuhan kah ya, melihat satu kebutuhan ya, punyailah rasa apa itu. Kemarin kita belajarkan murah hati, hatinya itu murah. Jangan udah tahu ada kebutuhan gereja ya cuek bebek. Gimana kita mau murah hati untuk kebutuhan orang lain kalau kebutuhan gereja kita aja kita cuek bebek. Ya, nggak tersentuh gitu. Nggak apa ya, nggak ada keinginan untuk aku mau buat. Mari kita latih. Ya. Dari hal seperti itu kita akan percayalah Bapak Ibu sekalian kan tadi kita balik lagi. Kebaikan ini kan produknya Tuhan. Maksudnya gini, kalau begitu pasti Tuhan sanggupkan kita untuk melakukannya. Kalau kita kebaikannya dalam hal memberi, emang Tuhan kita itu Tuhan yang kere ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita kaya raya loh. Kalau Tuhan ya menggerakkan kita untuk memberi berarti dia lebih dulu memberi bagi kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Sekarang Tuhan mau lihat ada nggak keinginan, kan itu. Tapi kalau nggak ada keinginan, ya Tuhan pun tidak akan memberi kepada kita. Tapi kalau ada keinginan dia lihat ada kayak apa ya, modal gitu di dalam diri kita itu kayak ada modal gini Tuhan bisa pakai kita. Saya percaya. Kan Tuhan kita itu Tuhan yang kaya punya dia semua kok. Gimana kita mau memberi kalau kita nggak punya apa-apa? Ya. Jadi saya ambil contoh ini, maksud saya ya kebaikan itu tidak selalu hanya memberi kan, tapi maksud saya punyalah apa ya seperti rasa keinginan, kemauan. Apa yang bisa kita buat? Tenaga kita kah, perhatian kita kah, waktu kita kah? Dan percayalah kalau itu ya di dalam hati kita terbentuk, ini tinggal Tuhan kasih modal bagi kita untuk mengerjakan kebaikan itu. Ya. Yang kedua Roma pasal 2 kalau ada kebaikan ya Roma pasal 2 ayat 10 katakan begini. Roma pasal 2 ayat 10
Mari kita baca bersama-sama Roma 2 ayat 10, 1, 2, 3. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ada kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Haleluya. Ya, jadi kalau kita ikuti, ya kan, balik lagi kita ke tema besar kita. Roh Kudus itu kan menggerakkan kita, menghasilkan kebaikan. Sekarang kita mau ikuti atau tidak? Ya, lihat ada satu kebutuhan dalam gereja, dalam jemaat. Ya. Roh Kudus gerakkan kita. Apa yang kau bisa buat? Kau punya tenaga? Buat. Kau punya materi? Berikan. Kau punya waktu? Ya, dampingi. Tapi kalau misalnya gini kan, kita ikuti, maka Tuhan bisa beri kita modal tadi dari segi apa tadi? Waktu, kemampuan, dan materi. Tuhan bisa percaya ini. Karena kau ya aku mau pakai untuk ya memberi kepada ya pekerjaan Tuhan, memberi kepada sesamamu, ini ku kasih. Pakai. Karena kan Tuhan semua, kita kan cuma alat aja. Kita bukan yang sumbernya begitu, sumbernya Tuhan. Kita ini kan hanya apa ya, seperti pemakai begitu ya. Yang kita akan pertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan pinjamkan kepada kita untuk dipakai. Jadi ada kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera, ya. Saya akhiri dengan dua hal ini ya. Efesus 2 ayat ini. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 katakan begini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita ya panjang nanti kan, tapi saya simpulkan ya gini. Kalau dikatakan kita itu diselamatkan, bahasa lain sinonimnya diselamatkan menurut konteks Efesus 2 ini dihidupkan. Artinya tadinya kita sudah mati. Kenapa? Dosa. Tapi Tuhan hidupkan kita. Tuhan selamatkan. Tujuannya ayat ini. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini dia. Jadi Tuhan itu mau melakukan pekerjaan baik di dunia ini. Siapa alatnya? Ini kita-kita ini. Tuhan mau melakukan pekerjaan baik kepada saya. Siapa alatnya? Bapak Ibu. Tuhan mau melakukan pekerjaan baik bagi Bapak Ibu. Siapa alatnya? Saya. Rekan-rekan seiman. Jadi kita jangan tunggu Tuhan melakukan kebaikan. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita ini alatnya. Ya. Untuk itulah kita dihidupkan. Kalau enggak kita udah jadi tengkorak. Jadi maksud saya begini loh. Mari kita renungkan. Wah, itu tujuan Tuhan selamatkan kita. Jadi gini ya, Tuhan yang baik itu, dia nggak mau jahat loh pada manusia. Jadi dia siapkan kita untuk buat pekerjaan baik itu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian ya, misalnya kita sedang sakit. Emang Tuhan yang besuk kita? Ngero banget kita ya. Tuhan Yesus datang, kita bilang, gila nih orang, kan dibilang. Hati-hati gila loh, kalau kawan saya sok ngero, saya bilang hati-hati lu gila. Ya kan? Jangan sok ngero-ngero lah. Ya. Itu di hati kita ya, untuk diri kita sendiri oke. Ya, jangan gampang-gampang. Makanya firman Tuhan, jangan gampang bernubuat. Uji dulu, uji roh itu katanya. Jangan ngero-ngero akhirnya sesat. Jadi kan gitu, siapa yang besuk kita sakit? Kita bilang, oh Roh Kudus datang. Keren amat nih orang, tapi ya salah satu kan kita tanda tanya. Betul nggak dia tuh ngigau dia? Itu kan Roh Kudus gerakkan siapa? Bapak Ibu, kita. Sini lagi sakit. Makanya Tuhan, waktu kau besuk, ya saudaramu yang sakit, kau sedang besuk aku kan, kata Tuhan. Tapi di satu sisi, kita sedang mewakili Tuhan, membesuk dia. Memperhatikan kita. Ya, kita bawa mungkin buah, kita bawa sumbangan kita mungkin. Ya, itulah kebaikan. Tuhan mau melakukan kebaikan bagi orang yang sedang sakit itu. Lewat siapa?
Masa buah apel turun sendiri dari langit? Diberkatilah rezeki kita, Bapak Ibu sekalian, kerjaan kita. Lalu digerakkan Tuhan kalau kita mau. Tapi kadang-kadang kan kita udah digerakkan Tuhan, pergi kok, ya. Bawa apel, ya. Bawa pisang, ya. Jangan minta doa aja sama pendeta, ya. Kadang-kadang kasihlah pisang sama dia. Udah digerakkan roh Tuhan, kita udahlah nggak perlu dia pisang Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lah, ya kan, jadi alatnya Tuhan. Kalau kita mau, tapi kalau kita terus ya lawan suara itu, ya kan? Manusia aja, orang ya, misalnya manusia aja kalau cintanya ditolak, masa terus dikejarnya, ya kan? Makanya orang bilang dunia tidak selebar daun kelor katanya. Kalau ditolak ya masih ada cewek lain. Kalau menolak bang masih ada abang lain. Kan gitu. Tuhan juga kan gitu ya. Kalau nggak mau, aku pakai orang lain. Ya kan, makanya akhirnya orang itu kok nggak kudengar lagi suara Tuhan. Ya iyalah, udah Tuhan udah pergi. Si Saul ya ditunggu Tuhan, nggak taat, Tuhan bilang udah, aku tolak Saul. Aku punya yang lebih baik, Daud. Mantap kan Daud? Jadi begitu rekan-rekan. Jadi kalau suara Tuhan itu datang, ya lakukanlah kebaikan, lakukan kebaikan. Jangan kita tolak. Kenapa? Ya kasihan kita nggak kepake gitu loh. Tuhan ada punya alat lain yang dia akan pakai. Karena kan bagi Tuhan bukan soal kitanya, bukan. Ya, kita pun nggak mampu kalau udah Tuhan yang memampukan. Jadi orang hebat kita rekan-rekan. Ya. Tapi kalaupun kita mampu ya, tapi kalau udah Tuhan bikin kita nggak mampu, jadi hilang kemampuan kita itu. Kok jadi gini aku ya, kita bilang. Ya saya akhiri dengan, jadi perbuatan baik itu Tuhan siapkan bagi kita untuk dikerjakan ya. Tuhan mau kita buat itu. Kenapa? Yohanes 9 ini tadi saya udah ini, tapi perlu saya apa ya? Saya sampaikan ayatnya supaya semakin kita tangkap ya, kita ingat pelajaran tentang kebaikan ini. Yohanes 9. Yohanes 9 ya, ada pertanyaan begini kan, Yohanes 9 ayat 2. Mulai ayat 1 deh. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ini beda kan cara pikir kita dan manusia. Kalau manusia yang diributin apa? Siapa yang berdosa? Orang tuanya atau ini si buta ini? Buta dari lahir. Itu otak manusia, pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan coba ya, apa yang diperkatakan Tuhan? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi Bapak Ibu jangan suka ngakimi. Amin. Ya, ini kalau ada kayak gini, siapa yang berdosa? Bapaknya, mamanya, atau anak itu sendiri? Jangan ya, soal mengatakan dosa itu urusan Tuhan. Jangan merasa diri lebih benar dari orang. Jangan merasa diri bahwa kita yang menentukan orang masuk surga atau neraka. Ya, itu urusan Tuhan, hak Tuhan. Ya, doakan aja. Kalau kita lihat ada saudara kita kurang benar, kurang beres, doakan aja. Jangan ngakimi. Lalu balik lagi kita ya. Dikatakan Tuhan Yesus gini kan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya akhiri dengan begini, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang memerlukan kebaikan. Kan faktanya ada orang yang seperti ini, buta dari lahir. Dia kan butuh ditolong, butuh kebaikan. Dan Tuhan mau menyatakan kebaikan pada orang-orang itu. Nah sekarang siapa ya alat Tuhan? Ya kita, anak-anak terang ini. Amin. Ya kita, kalau kita mau. Jadi ya dimulailah dengan apa? Mau. Adalah kemauan. Ya, kemauan. Aku mau berbuat baik. Apa yang aku bisa buat? Apa yang bisa aku tolong? Dan percayalah kalau punya seperti itu, kan itu tujuan Tuhan. Tuhan akan lengkapi kita. Haleluya. Tuhan beri kita hikmat. Tuhan beri kita kemampuan. Ya, jangan takut. Kalau Tuhan pakai kita, ya. Ini ya, negara aja ya, sebelum dia pakai tentara, polisi, itu disekolahin, dilatih. Nggak dibilang ya aku pakai tentara ya, nggak ada. Latihan dulu, dikasih senjatanya, dikasih
skillnya, latihan nembak, mahal loh. Pilot ya disuruh untuk terbangkan pesawat kan. Emang pesawat murah, mahal. Tapi itu urusan negara. Karena apa? Negara mau pakai dia terbangkan pesawat. Terbangkan presiden, terbangkan pesawat tempur kita, jaga kedaulatan kita. Semahal apapun negara bayar. Jadi kalau negara aja, Bapak Ibu sekalian, ya, itu siapkan segala sesuatu. Tinggal tentara kita pakai, siapkan dirinya, kan kemauan aja, dia mau nggak latihan keras. Jadi begitu juga dengan kita. Ya, jangan takut ya. Bagaimana soal ini? Ya, itu Tuhan. Tinggal kita mau aja. Dan Tuhan lihat kemauan kita. Kalau ada hati kita memang ya bisa dipakai Tuhan, percayalah Tuhan akan lengkapi kita ya. Jadi jangan Tuhan, aku nggak punya uang, aku nggak punya, jangan. Lakukan aja kebaikan, nanti Tuhan kasih apa yang perlu ya untuk kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Tuhan berkati kita, mari kita berlutut, kita masuk dalam doa kita. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih
setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, haleluya. Tuhan, hari yang kau beri tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, mari kita sembah Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, dan Engkau juga menaruhkan kebaikan itu dalam kami Tuhan. Engkau mau pakai kami Tuhan untuk menyatakan kebaikan bagi sesama kami, bagi kami saudara-saudari seiman, bagi orang lain juga Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, haleluya. 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 Kami sembah, kami puji Engkau
Engkau Tuhan. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami besarkan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kami besarkan. Haleluya. 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 Kami sembah. Haleluya. 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 Oh, terima kasih. Kami sembah Tuhan. Kami besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
menikmati semua kemurahan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita akan masuk dalam doa pribadi kita. Apa yang menjadi permohonan kita, kebutuhan kita, apa yang menjadi beban yang sedang kita hadapi, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan, sampaikanlah dan percayalah Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan akan ringankan, Tuhan akan angkat beban kita dan beri kepada kita kemenangan. Kita nyanyikan lagu ini referennya sekali lagi dan kita masuk dalam doa-doa kita masing-masing. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tolonglah kami Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Ada doa permohonan yang kami naikkan kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk doa syafaat kita, doakan keperluan orang lain. Kita berdoa bagi kita semua jemaat Tuhan, supaya semua makin kuat, makin maju dalam Tuhan. Kita doakan juga untuk Bapak Ibu Gembala, keluarganya, supaya Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Kita doakan juga bagi setiap ibadah yang kita adakan, biar Tuhan hadir mengurapi setiap kita yang melayani Tuhan. Kita doakan juga bagi kerinduan kita untuk memperluas tempat ini, biar Tuhan mengadakan lagi mujizat. Tuhan berkati kita juga, Tuhan gerakkan juga kita untuk memberi, sehingga kita bisa berbuat apa yang kita bisa kerjakan untuk pembelian ruko yang ada di sebelah kita ini. Nanti kita mohon dengan hormat Bapak Yeskiel akan pimpin kita dalam doa ini. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami doakan juga bagi rencana baptisan air bulan depan. Biarlah Tuhan, kami percaya ada jiwa-jiwa yang menyerahkan diri untuk Tuhan percaya dan menyatakan kepercayaannya lewat baptisan air. Allah Roh Kudus bekerja, menggerakkan Tuhan jiwa-jiwa Tuhan untuk Tuhan Yesus datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri dalam baptisan air. Tuhan, Tuhanlah yang tolong semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, pimpin dalam perjalanan kami pulang, tibakan dengan selamat di tempat masing-masing. Dengarlah doa kami, peliharalah kami. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kami, bahkan melimpahkan berkat-Mu bagi kami semua. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan iman kita mari kita terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan memberi dan setelah itu ibadah kita selesai.